Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran Al-Qur'an. Kita lanjutkan tentang penjelasan daripada ayat Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Mencurang dalam hal menakar dan menimbang. Siapa sih orang-orang yang curang itu? Alladzina idza kadu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang pertama, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Ini yang pertama yang disebut dengan orang curang ya. Apabila dia menerima takaran dari orang lain, dia minta dicukupkan atau dipaskan takarannya. Dipaskan ukurannya, kilonya, liternya dipaskan. Itu kalau dia yang minta atau dia menerima takaran. Kemudian siapa lagi yang disebut dengan orang curang? Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Itu orang-orang curang ya. Yang pertama, apabila dia menerima takaran, dia minta dicukupkan, dipaskan ukurannya. Tetapi apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain, dia mengurangi takarannya. Kilonya dikurangi. Kurang daripada sekilo dikatakan 1 kilo. Kurang dari 1 liter dikatakan 1 liter. Seperti banyak yang kita lihat ya, orang-orang jual bensin itu pakai cerigen-cerigennya jauh daripada penuh dikatakan ini 2 liter. Pakai botol jauh daripada penuh botolnya itu dikatakan 1 liter padahal kurang. Nah itulah orang-orang disebut dengan orang-orang curang dalam hari ini. Mengurangi takaran, kurang. Kenapa orang-orang berbuat kecurangan? Yaitu mereka mengira la yazun ulaika annahum mab'utsun. Mereka mengira bahwa sesungguhnya perbuatan itu akan diminta pertanggungjawaban. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Bahwa nanti pada hari kiamat kita akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban kita kelak semasa hidup kita. Bagaimana cara kita menimbang, bagaimana kita mengukur sesuatu, apakah cukup, apa kurang, atau kita disebut dengan curang. Maka semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak ketika kita akan dibangkitkan kembali. Kapan kita dibangkitkan? Liyaumin azim, pada suatu hari yang sangat besar. Ya, pada saat kiamat kelak. Yauma yaqumun nas birabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit dari kuburannya, dari kematiannya, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak, ya, selama di dunia. Apakah dia orang baik, apakah dia orang curang, apakah dia orang berbudi baik atau berbudi buruk, ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kalla inna kitabal fujjar lafi kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Maka sekali-kali janganlah begitu, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Ini melarang kita ya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa pada suatu hari kita akan dibangkitkan, maka jangan sekali-kali berbuat seperti itu. Curang, ya, suka berbohong. Kan berbohong juga itu, orang curang itu orang yang suka berbohong. Dikatakan 1 liter, padahal itu bukan 1 liter. Kan bohong selain daripada curang. Jadi
Satu perbuatan dua predikat dapatnya. Selain curang dia juga berzina. Padahal semua perbuatannya itu, perbuatan durhakanya itu benar-benar tersimpan di dalam sijin. Sedikit pun tidak ada yang kececer catatannya. Sedikit pun tidak akan tertukar catatan itu dengan orang lain. Semuanya akan tercatat tersimpan dalam sijin, ya, lafi sijin. Apa itu sijin? Wa ma adraka ma sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Kitabun markum, yaitu kitab yang berisi catatan amal kebaikan kita dan keburukan kita. Masing-masing kita punya catatan amal. Apakah di buku itu lebih baik amal kebaikan kita ataukah amal keburukan kita? Semua ada di situ. Sejak kita balik sampai akhir usia kita, semuanya ada di dalam catatan tersebut. Tidak ada yang terselip sedikit pun, tidak ada yang kececer sedikit pun, tidak ada yang ketukar dengan orang lain. Itu jadi ingat ya, bahwa apa yang kita perbuat di atas dunia ini semuanya akan tersimpan dalam sijin, yaitu kitab catatan yang berisi amal perbuatan. Kemudian wailul yauma idzil lil muqadzibin. Celakalah pada hari itu, ya. Pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang mendustakan. Yang mendustakan apa? Alladzi nayukadzibina biyaumiddin. Itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau yang disebut dengan hari kiamat. Jadi yang disebut dalam surah Al-Mutaffifin ini, yang pertama yang disebut dengan orang celaka itu bagi orang yang suka berbuat curang. Kemudian celaka yang kedua itu orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau dia mendustakan hari kiamat atau tidak percaya dengan hari kiamat, maka gugur keimanannya. Maka dia disebut orang kafir. Kenapa? Karena salah satu rukun iman itu tidak dipercayai itu hari kiamat. Alladzina yakadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan hari kiamat itu kecuali setiap orang yang melampaui batas dan orang berdosa. Jadi di sini di ayat ini jelaskan bahwa orang yang mendustakan, orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu orang yang selalu berbuat dosa. Ya pastilah. Kalau dia ingat hari kiamat maka dia tidak akan berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tahu nanti pada hari kiamat semua amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan. Orang yang ingat, orang yang paham bahwa pada hari kiamat itu akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya, maka dia akan berbuat kebaikan. Jadi orang yang mendustakan hari kiamat itulah orang yang melampaui batas dan orang yang suka berbuat dosa. Kemudian siapa lagi yang disebut dengan orang yang mendustakan? Idza tutla alaihi ayatuna qala satirun awwalin, yaitu yang orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah atau Al-Qur'an, dia berkata, Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Itu disebut dengan orang yang mendusta. Ketika orang lain membacakan ayat-ayat tentang kejadian hari kiamat, dia berkata, itu dongeng aja, dongeng-dongeng orang dahulu itu. Itu disebut orang mendusta. Itulah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kemudian kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, maka sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maka orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah sebuah dongeng, itu adalah mereka
orang-orang yang tertutup mata hatinya. Ya, perbuatan mereka membuat mereka semakin tertutup hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Dia tidak dapat melihat Allah. Orang-orang berbuat dosa, orang-orang melampaui batas, orang-orang yang menghinakan Al-Quran, orang-orang yang tidak dapat melihat Allah. Maka nikmat yang paling tertinggi selain daripada nikmat surga adalah memandang Allah Subhanahu. Kemudian thumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Itulah balasan orang-orang yang curang, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang mengingkari bahwa adanya hari kiamat, orang-orang yang menghina Al-Quran. Mereka semuanya benar-benar akan masuk neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka itu bahwa inilah azab, inilah siksa yang dahulu kamu dustakan. Maka pada hari itu penyesalan aja yang terjadi, tetapi penyesalan di kemudian hari tidak ada berguna. Demikian penjelasan daripada surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Maka oleh karena itu marilah kita menjauhkan diri kita dari sifat atau perbuatan yang curang, perbuatan yang menghina, ya, perbuatan yang yang mendustakan. Jangan sampai kita tidak meyakini bahwa hari kiamat itu akan datang. Bahkan sekarang sudah banyak tanda-tanda hari kiamat itu segera akan datang. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan kembali minggu yang akan datang penjelasan tentang surah Al-Mutaffifin dan surah-surah yang lain yang berkaitan dengan kecurangan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.